Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Wahyu Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2201103923027135. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri 361 Gresik, Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, yang akan menampilkan video praktek pembelajaran modul ajar kelas 4 IPA fase B dengan materi air sumber kehidupan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video kali ini adalah Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah. Alhamdulillah pagi hari ini kalian bisa belajar dalam keadaan sehat dan sudah sarapan dan sudah semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai berdoa, perhatikan dulu tempat duduknya, perhatikan duduknya. Kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang pagi hari ini datangnya lebih awal ke sekolah? Riko. Ayo, kalau gitu Riko ke depan, pimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Riko, duduk kembali. Baiklah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Hari ini ada semua? Ainur Rofiq, Al-Jumadul Alim, Anugrah Aska Putra, Aska, Balkis Amira, Dira Rasati, Iko, Anggun, Aulidia. Ya, hari ini hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan dulu lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasional kita terhadap tanah air kita. Silakan berdiri dulu anak-anak. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
sebagai sumber kehidupan manusia. Bulan ingin tanya pada anak-anak hebat, apakah kalian pernah mengalami kekurangan air di rumah, air bersih di rumah? Pernah? Bagaimana perasaan kalian saat mengalami kekurangan air di rumah? Bisa. Sedih. Kenapa? Kenapa Nuri? Kok susah? Karena nggak ada air. Kenapa? Karena nggak bisa mandi, nggak bisa minum ya. Karena kita itu sangat butuh sekali yang namanya air. Pagi tadi saja kalian sudah beraktivitas, mulai dari bangun sudah menggunakan air. Mulai dari kalian bangun, terus sebelum sholat subuh kalian ngapain dulu? Berwudu. Kita juga membutuhkan air. Ya. Pagi hari ini punya sebuah lagu agar kamu bisa memahami apa itu daur air. Nah. Kita nyanyi bersama ya. Lagunya naik delman. Liriknya naik delman. Kalian sudah ya? Sudah tahu tadi lagunya? Tadi adalah proses siklus air. Hari ini memang kita akan belajar tentang siklus air tadi. Tujuannya agar anak-anak bisa paham tahapan tentang siklus air. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kenapa air itu tidak pernah habis. Kita akan belajar tentang siklus daur air. Ya, siklus air. Karena apa? Karena bulan ingin kita itu tahu tahapan-tahapan tentang daur air dan kalian bisa lebih bijak lagi memanfaatkan air. Dulu bulan punya materi biar kamu lebih paham lagi. Dalam pembelajarannya, kita melalui pengamatan video tentang siklus air, anak-anak bisa menganalisis tentang siklus air. Dengan diskusi, anak-anak dapat mendeskripsikan pengaruh siklus air. Kemudian nanti kalian akan praktek langsung pembuatan media, yaitu diorama siklus air dan poster. Penting nggak air bagi kehidupan makhluk hidup? Penting. Air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena air itu selalu tersedia di bumi. Air tersedia di bumi nggak? Tersedia. Kenapa? Karena adanya siklus air. Siklus air itu apa? Apa? Proses perputaran air. Ya. Jadi proses perputaran air yang terjadi di bumi secara terus-menerus itu namanya apa? Siklus air. Itu contoh pemanfaatan air untuk makhluk hidup. Kita lihat di situ ada tanaman. Untuk apa itu? Air hujan. Ya, setelah terjadi siklus air, pas waktu precipitation itu air turun ke bumi.
bumi menjadi air hujan. Akhirnya apa? Menyerap ke dalam tanah, namanya infiltrasi, dan akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kamu pernah di rumah ada sumur? Ada kan? Sumurnya ada di mana sumur? Ada di dalam tanah. Nah itulah air yang ketika waktu hujan tersimpan dalam tanah, akhirnya orang bisa memanfaatkan air sumur. Air itu juga digunakan atau butuh sekali untuk makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah tadi siklus air, ayo siapa yang tahu dimulai dari apa tadi? Siapa yang tahu? Apa Aska? Evaporasi. Yang pertama adalah evaporasi atau apa? Penguapan. Yang kedua kondensasi, pengembunan. Kemudian yang ketiga apa sih? Presipitasi atau hujan. Itu adalah siklus yang sangat sederhana, siklus sedang yaitu penguapan, pengembunan, dan akhirnya hujan. Ini kamu lihat, pertama apa? Evaporasi. Yaitu apa? Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas itu terhadap matahari. Kemudian uap airnya dari menguap tadi menuju ke awan, menuju ke atmosfer. Akhirnya apa? Membentuk kondensasi. Uap air dan mobil mengalami pengembunan membentuk awan. Itu namanya kondensasi. Kemudian awan-awan semakin tebal mengandung titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kamu lihat kalau mau hujan awannya dari yang putih cerah menjadi agak gelap. Nah, kemudian apa di sini? Itu namanya presipitasi. Misalnya hujan, jadi titik air yang jatuh menuju ke permukaan bumi itu namanya presipitasi. Aliran air dari hujan dan salju yang mencair bergerak menuju danau dan lautan dan akhirnya disimpan dalam tanah. Sekarang kamu perhatikan, itu ada manfaat. Tadi bukan bilang manfaatnya itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi hewan dan tumbuhan. Yang pertama untuk manusia, apa? Tumbuhan. Kebutuhan rumah tangga contohnya apa? Mandi, terus apa lagi? Masak, mencuci piring, terus apa lagi? Mencuci apa? Mencuci baju ya. Kemudian untuk kegiatan produksi, contohnya apa kalau produksi? Air mineral, ya air mineral. Semua produksi membuat roti juga masih membutuhkan air. Buat roti, buat biskuit, buat minuman itu membutuhkan air. Kemudian pertanian dan peternakan, contohnya apa? Menyiram tanaman, mengasih minum hewan, mengalirkan air ke sawah. Kemudian kalau kita sudah olahraga, contohnya apa? Contohnya apa? Apa? Berenang. Iya berenang. Pantai, ada di pantai, ada di kolam, ada di danau. Itu untuk rekreasi dan olahraga. Transportasi. Untuk kapal, kalau kalian dari Bawean ke Gresik itu naik kapal menggunakan transportasi laut. Baiklah, ini dalam psikohidrologi proses penyerapan air ke dalam tanah disebut dengan apa? Infiltrasi. Jadi ya, Duki, infiltrasi adalah proses penyerapan air ke dalam tanah. Ini sudah. Sekarang kalian tadi sudah tahu ya manfaat air untuk kehidupan hidup di bumi, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang ibu akan memberikan lembar kerja buat kalian dikerjakan secara mandiri sesuai dengan yang kamu pahami tadi ya. Ini dikerjakan. Dikasih waktu normal kalian, saya kasih waktu ya. Dikasih waktu 5 menit. Nah, dikerjakan mulai dari sekarang.
dikerjakan, dibaca petunjuknya, dan ditulis nama nomor absennya. Ditangani dari sekarang ya. Lagi apa? Ini ya, kan sudah dilihat ya, jelas ya. Tugasnya, ayo, oke, biar oke ini. Waktunya tinggal 2 menit. Kasih matahari, ini apa? Ini kan lautan apa ya? Ya, di sini apa tadi? Baca ya. Jadi pertama ini apa tadi? Ini apa ini? Lagi apa? Ini ya, kan sudah dilihat ya, jelas ya. Tugasnya, ayo, oke, saya masih perlu ditanyakan, masih bingung Amira? Kita sudah matahari, ini apa? Ini kan pelajaran apa? Oke, tadi ada katanya apa saja? Tadi kan sudah. Ya, ya di sini apa tadi? Kapan sih kejaran tadi dimulai dari apa dulu pertama? Evaluasi, terus organisasi, kemudian Presentivasi. dan ada infiltrasi. Ya. Dari kondensasi tadi harus apa? Harus ada sinar matahari biar air di bumi terjadi bisa apa? Penguapan. Nah, anak-anak, hari ini sudah mengerjakan LKPD, kita sudah belajar tentang apa? Siklus air. Sekarang Ibu akan, kemarin kan kita sudah melakukan tes diagnostik yang kemarin dan hasilnya sudah diketahui. Hari ini Ibu sudah membentuk kalian dalam bentuk kelompok berdasarkan tes diagnostik yang kita lakukan kemarin. Di sini Ibu punya kelompok 1 yaitu kelompok evaporasi. Kelompok 2 kondensasi, ada Aska, Ratu, Aini, Putri, Sarah, dan Rindi. Yang ketiga ada kelompok presipitasi. Kelompok-kelompok itu nanti kita akan mengerjakan sebuah karya. Kemarin anak-anak kan sudah disuruh sama Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membuat seperti ini. Apa ini namanya? Diorama siklus air. Diorama siklus air itu adalah pembuatan pemandangan 3 dimensi yang digunakan untuk menjelaskan materi tentang siklus air. Di sini mulai dari ini kan ada apa? Lautan, perairan, terus menguap, kondensasi. Ini jelas ya? Ada lautan, ada hewan-hewannya, kemudian ada awannya, ada hujan, ada matahari. Ini namanya diorama siklus air. Ya, ini adalah siklus daur air. Kemudian beberapa kelompok yang membuat diorama siklus air. Kemarin saya sudah diberikan sama Ibu ya. Terus ada yang ini namanya poster. Ini contohnya poster. Posternya tentang siklus air. Nah, di sini ini namanya siklus air. Ini ada poster, contoh-contoh posternya ya. Bisa lihat? Bisa ya. Di sini ada mulai dari kondensasi, mulai dari penguapan, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan akhirnya infiltrasi. Ini ada transpirasi ya. Jadi anak-anak, ini namanya poster. Poster itu apa? Gambar dan tulisan yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi kepada khalayak ramai. Ya, anak-anak, kemarin kan sudah Ibu suruh membawa alat dan bahan, sudah? Sekarang dipersiapkan. Kemarin yang kelompok evaporasi Ibu suruh membawa untuk apa? Poster, pembuatan poster, bawa buku gambar ya. Yang kelompok ini mana alat dan bahannya dibawa? Dikeluarkan alat dan bahannya itu? Alat dan bahannya itu dibawa di sana? Ya, dikeluarkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu Putri, itu. Ya,
Ya, alat atau buku-bukunya boleh dimasukkan di tas dulu atau disimpan dulu biar kamu bisa mengerjakan proyeknya ya. Jadi proyeknya ya, anak-anak sebentar, kelas 4. Kelas 4. Ya. Anak-anak yang membuat diorama itu kan kalian menempelkan, menggunting, kemudian nanti ada menulis dan mewarnai. Yang membuat poster juga gitu, ada kegiatan mewarnai dan menggambarnya, digambar dulu sketsanya. Jangan lupa tulisan dan gambar sesuaikan. Ya, disimpan dulu nanti dikeluarkan lagi ya. Ada kalian merasakan tempatnya? Ibu punya sesuatu. Yang sesuatu yang dirapikan dulu. Sudah. Ayo, tinggal. Ayo, biar semangat. Habis sebentar ya. Sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elaborasi akan menceritakan hasil karya kami yaitu poster daun air. Alat dan bahan akan disampaikan oleh Ananda. Alat yang digunakan adalah konserbat, krayon, dan pensil, dan pulpen dan penghapus. Air sungai dan mengalir ke air laut. Air laut menguap gara-gara terkena sinar matahari. Menjadi evaporasi, terus evaporasi menjadi kondensasi atau pengembunan. Terus kondensasi menjadi presipitasi adalah peristiwa turun hujan, dan infiltrasi adalah air yang masuk ke dalam tanah. Sudah? Sudah. Sudah dijelaskan sama kelompok evaluasi. Dari sini
Dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oh, Ratu. Ya, Ratu silakan. Mau bertanya, tadi kan ada ketembar itu buat apa ya? Ada katembar katanya. Katembar kalau boleh tahu digunakan untuk apa? Untuk meratakan gambar supaya rata. Untuk meratakan gambar, meratakan pewarnaan gambarnya supaya rata. Jelas Ratu? Jelas ya. Dari sini, dari presentasi kelompok evaluasi, apakah gambar dan tulisan keterangannya sudah lengkap dengan daur air? Sudah lengkap ya? Itu ada evaporasi, kondensasi, partisipasi, dan infiltrasi. Jadi sudah lengkap, ini ada proses daur air. Bagus? Bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok evaporasi. Sekarang kelompok evaporasi bisa memasang hasil karyanya di mading. Karena dipasang dulu ke sana. Ayo, dipasang dulu. Baik, sambil nunggu teman-teman yang memasang di mading, berikutnya nanti sudah lagi adalah kelompok kondensasi untuk presentasi ya. Kita lihat dulu. Ini sudah kembali. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok evaporasi. Sekarang kelompok kondensasi, ayo maju ke depan. Silakan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang kami gunakan adalah lem, double tip, gunting, jarum pentul, solatip, kardus, gabus, kertas karton, dan kertas kayu. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan. Air dari laut, sungai, danau, dan tanah akan menguap karena panasnya matahari. Tumbuhan juga akan ikut menguap. Uap air naik ke tempat yang tinggi. Akibatnya air akan mengalami pengemburan. Kemudian air membentuk butiran air. Butiran itulah yang membentuk awan. Proses inilah yang disebut kondensasi. Kondensasi adalah proses pengemburan. Ketika suhu udara mulai turun, uap berubah menjadi titik air. Titik air turun dari atmosfer ke bumi. Peristiwa ini disebut presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa turun hujan. Kemudian siklus air akan terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok kondensasi. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada kelompok yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ini buat apa? Oh, Rofi mau tanya tadi ada jarum pentul atau pipinya buat apa? Untuk menampakkan gambar bagus. Untuk menancapkan media gambarnya ke kartus ya. Sudah jelas Rofi? Jelas. Baik, anak-anak dilihat itu adalah diorama siklus air. Kalau kalian lihat diorama siklus air ini sudah sesuai apa belum? Sesuai ada? Sudah sesuai ya dengan siklus air. Jadi ada kondensasi, ada evaporasi, ada presipitasi. Jelas ya? Jelas. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok kondensasi. Nah, sekarang kelompok kondensasi silakan hasil karya ditaruh di meja. Sana di meja hasil karya. Silakan dipasang di sana. Terima kasih. Kalian sudah buat poster, sudah buat diorama air. Tadi posternya sudah hasilnya sudah sangat bagus ya, warna yang dinamakan poster harus ada gambar dan tulisan. Harus ada gambar dan tulisan ini bukan hanya untuk menulis, tapi tulisannya adalah untuk menjelaskan proses terjadinya daur air ya. Jadi ini poster sudah bagus, posternya gambarnya juga sudah bagus, sudah ada hutannya, ada pohonnya, ada warnanya juga sudah sesuai. Dan itu tadi apa?
Nah, ada diorama. Diorama siklus air ini. Ya ini namanya diorama. Di sini ada gambar-gambarnya. Di sini kalau di daratan gambarnya apa. Di lautan ini kelompoknya konsentrasi ada ikannya, ada perahunya, ya, ada kapalnya. Kemudian di sini ada hewan-hewannya. Ini namanya diorama siklus air. Gambar digunakan sesuai. Dan sekarang anak-anak, tadi kita sudah buat diorama buat siklus air. Sekarang untuk memahami lebih lagi tentang daur air, anak-anak mengerjakan soal dulu. Dikerjakan soal selanjutnya, dikerjakan secara mandiri. Dibaca perintahnya, dipahami pertanyaannya. Sudah ya, ibu makan yuk. Ya, sebentar. Ya, ini tadi di soal asosiatifnya ada yang disuruh menyebutkan gambarnya ya. Coba saya satu saja saya bahas. Nah, ini gambarnya oh ya sudah benar. Ada gambarnya evaporasi, kondensasi, presipitasasi dan infiltrasi. Kemudian ini adalah dampak dari penebangan hutan. Ya, banjir, tanah longsor, air jadi gusuran. Ya, air jadi ya betul. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang apa? Siklus air. Bagaimana perasaan kamu, senang? Senang. Paling senang tadi belajar tentang apa? Kayak buat apa? Buat diorama. Saya pas SBK katanya yang joget-joget kan buat poster senang ya. Sudah senang buat poster ya? Senang. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang siklus air, bagaimana proses terjadinya air, bagaimana biar air ini tidak bisa habis. Jadi ada evaporasi, kondensasi, presipitasasi, dan infiltrasi. Harapan kita apa? Anak-anak harus apa? Menggunakan air dengan bijak. Tidak boleh menggunakan air kalau kerannya di sekolah itu kerannya dihidupkan terus tidak boleh digunakan sebelumnya. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian air. Ya, selain kita harus menggunakannya dengan bijak, kita juga harus apa? Melindungi. Ya, melindungi apa tadi? Melindungi apa? Melindungi tanaman atau tumbuhan atau tidak boleh menebang hutan. Biar apa? Biar air tetap terjaga dan biar terus ada yang namanya daur air. Ya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Bulan ucapkan terima kasih dan seperti janjinya bulan, hari ini anak-anak akan bulan berikan hadiah untuk kelompok yang presentasinya terbagus, yaitu kelompok kondensasi. Kelompok kondensasi di sini ketuanya. Siapa yang ketuanya? Maju ke depan. Ini nanti dibagi sama temannya. Karena depan dulu. Tepuk tangan buat kelompok presentasi terbagi. Bagus. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Semoga pelajaran kita pelajari hari ini tentang siklus air, anak-anak bisa lebih bijak lagi menggunakan air dan bisa menjaga kelestarian air. Ya, hari
Hari ini yang memimpin doa untuk pulang siapa? Ayo, ayo Aska, silakan Aska. Sudah siap? Ya.